Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena tidak semua diberikan kenikmatan sehat oleh Allah. Karena itu, ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas Dimas dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Alifia, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Ega, Hadir Pak. Iska. Hadir Pak. Sudah gak terlambat lagi ya? Oh enggak Pak. Mirna, Hadir Pak. Fauzi, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Nagita, Hadir Pak. Talita. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya berarti ya. Baik, untuk mengawali dan mengetahui kesiapan kita, konsentrasi kita untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memulainya dengan sebuah permainan. Ya, jawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Kertas HVS berwarna Putih. kapas berwarna Putih. awan berwarna Putih. sapi minum Susu. masa sapi minum susu. Ya, sapi minumnya sapi minumnya air. Berarti konsentrasi kita masih belum sepenuhnya. Kita di sini tapi mungkin pikirannya mikir yang lain, tapi nggak mikir otak kan ya. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kiranya saya akan mempertanyakan materi yang kita pelajari minggu lalu. Kira-kira masih ingatkah kita dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Ketentuan dakwah dalam Islam. Bagus, kemarin kita mempelajari tentang materi ketentuan dakwah di dalam Islam. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana cara seorang muslim itu melakukan dakwah? Saya Pak, dengan cara berkhutbah, tabligh dan berdakwah. Bagus, Alivia. Terus adakah perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkannya? Saya Pak. Ada perbedaan antara khutbah dan dakwah. Khutbah dilakukan sebagai syarat keabsahan suatu ibadah, sedangkan tabligh dapat dilakukan di luar ibadah. Bagus sekali Ega jawabannya. Terus kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dan menyebutkan rukun-rukun khutbah? Saya Pak. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca salawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa kepada khutbah kedua. Ya, tepat sekali jawabannya Fauzi. Berarti kita sudah memahami materi yang telah disampaikan dan kita pelajari minggu yang lalu.
Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Jadi Islam ya pada saat ini besar itu ternyata pada masa yang lalu Islam itu jauh lebih besar. Ya bahkan banyak sekali pada masa itu ilmuwan-ilmuwan muslim, diantaranya ilmuwan kedokteran, ilmuwan matematika, ilmuwan astronomi dan lain sebagainya itu lahir pada masa kejayaan Islam. Kita penting sekali untuk mempelajari materi tentang sejarah Islam itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita mengetahui dari mana kita berasal, kemudian apa yang akan kita lakukan, kemudian yang ketiga dan kemana kita akan dikembalikan. Tidak lain itu bisa kita lakukan kalau kita mengetahui proses sejarah dari mana kita berasal. Khususnya adalah Islam yang bersemayam dalam dada kita itu dari mana kita berasal, sehingga dengan mempelajari materi tentang sejarah itu kita lebih bisa menghargai bagaimana perjuangan para pendahulu kita di masa yang lalu, khususnya adalah di masa kejayaan Islam. Karena itu tugas kita lah sekarang ya untuk mengembangkan Islam menjadi lebih besar lagi. Sekarang Islam di dunia mayoritas, namun tetap tugas kita mengembangkan Islam menjadi lebih besar lagi dengan apa? Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau Islam pada masa kejayaan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan kita capai adalah spiritual kita nanti mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kemudian indikator pencapaiannya yang pertama mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kemudian secara kognitif untuk pengetahuan nanti kita dapat menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan indikator pencapaian membuktikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang kedua, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang ketiga, menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kemudian yang terakhir adalah pencapaian keterampilan ya atau psikomotorik, yaitu menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Yang pertama, kita nanti mampu menunjukkan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Yang kedua, merumuskan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Kemudian dari kompetensi dan indikator ini, tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, setelah kita mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode discovery learning, peserta didik mampu mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan secara benar dan rinci. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi masa kejayaan Islam, peserta didik mampu bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan secara benar dan rinci. Setelah mengamati media belajar berupa gambar atau video, peserta didik mampu membuktikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Kemudian setelah mengamati media pembelajaran berupa gambar dan video, peserta didik mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran dengan materi masa kejayaan Islam, peserta didik mampu merumuskan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Ya. Kemudian untuk capaian materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini pada bab ini adalah yang pertama, kita nanti akan mempelajari tentang periodisasi masa kejayaan Islam. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab kejayaan Islam, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengenal tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan barusan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran dan capaian materi, ada yang ditanyakan Pak Richard?
Kalau tidak ada, berarti kita akan membentuk kelas menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti saya akan memutarkan sebuah video, yang mana video itu nanti harus kita amati bersama. Yang pertama adalah kita mengamati video tersebut. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi video tersebut apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran ilmu dari video tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mencari data dengan tujuan sinkronisasi antara apa yang kita saksikan dengan literatur yang telah ada. Kemudian kita olah data itu, verifikasi data itu, kemudian kita simpulkan, dan akhirnya kita akan mempresentasikan itu di hadapan kawan-kawan kita. Siap? Ada yang ditanyakan? Saya Mbak. Untuk pengerjaan tugasnya itu apakah dibuat seperti PowerPoint, Pak? Jadi tugas kita untuk hari ini kelompoknya itu tidak membuat PowerPoint, tapi kita nanti akan membuat sebuah mind mapping atau peta konsep terkait dengan materi-materi yang nanti akan menjadi tugas kita semua. Ya, seperti itu. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang berdagang sampai ke seluruh penjuru. Saat para pedagang itu kembali ke Timur. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan langsung berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kemudian instruksi tugasnya segera dilaksanakan. Yang sudah selesai nanti kita presentasikan di depan kelas. Saya kasih waktu 15 menit ya, diusahakan selesai, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andri, selamat bermata pelajaran agama dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masa kejayaan Islam. Periode sejarah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama ya fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000. Lalu yang kedua yaitu fase disintegrasi antara 1000 sampai 1250. Yang kedua periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran antara 1250 sampai 1500 Masehi,
dan fase munculnya ketiga kerajaan besar antara 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran antara 1700 sampai 1800 Masehi. Lalu yang terakhir periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedua kelompok sudah menampilkan hasil dari diskusinya menuju memasuki kegiatan penutup. Coba saya tanya tentang bagaimana kejauhan pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di depan tadi, ya, sejauh mana pemahaman kita dalam menerima apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita melalui proses diskusi dan presentasi tadi. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan tentang pembagian periodisasi dalam Islam? Periodisasi masa kejayaan Islam. Saya, Pak. Periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Ya, bagus jawabannya Mirna. Pertanyaan lanjutan, siapa yang bisa menjelaskan dan menyebutkan faktor penyebab kejayaan Islam? Faktor internal ada 4, yaitu yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Alhamdulillah jawabannya sudah tepat sekali dari beberapa siswa yang sudah bisa menjawab itu tadi, mewakili keseluruhan siswa bahwasanya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Untuk pertemuannya yang akan datang, kita akan membahas tentang materi yang baru, materi lanjutan, yaitu tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah kita seperti biasa membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.